Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, bab 3254, evakuasi dimulai. Bab 8576 sampai bab 8580. Begitu Yin Xiaoyang mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira Ye Chen pasti anggota tingkat tinggi dari masyarakat Poking. Namun siapa sangka ketika Yin Xiaoyang membuka mulutnya, dia berkata bahwa Ye Chen memberi kesempatan kepada semua orang untuk menyingkirkan King Hui. Kontras Audio psikologis milik yang Software sangat Channel. besar ini membuat mereka bingung bagaimana menghadapinya. Melihat semua orang tercengang, Ye Chen berkata, "Semuanya, saya tahu bahwa Anda telah dipenjara dan diperbudak oleh masyarakat Poking selama beberapa generasi, dan telah menjadi pembunuh masyarakat Poking selama beberapa generasi. Dan saya memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun tersebut dari tubuhmu dan memberi Anda dan keluarga Anda tempat tinggal yang aman, sehingga Anda tidak akan pernah ditindas oleh masyarakat Poking. Dan saya memiliki satu-satunya syarat, yaitu Anda harus membantu saya mengalahkan tanpa syarat masyarakat Poking. Setelah masyarakat Poking hancur, Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda akan dibasmi oleh saya, dan Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda akan bebas." Semua orang masih tidak percaya. Mereka dan nenek moyang mereka telah dikontrol dengan ketat oleh masyarakat Poking selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun ini, tidak ada yang mencoba melawan atau melarikan diri. Tetapi racun aneh di dalam tubuh seperti kutukan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengangkatnya. Tapi sekarang, seorang pria asing tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu mereka mengatasi kutukan ini. Melihat semua orang curiga, Ye Chen tidak mengatakan banyak omong kosong dan berkata kepada Yin Xiaoyang, "Komandan Yin, beri saya air." "Ya." Yin Xiaoyang segera menyerahkan sebotol besar air murni yang dibawanya kepada Ye Chen, dan kemudian mulai membagikan cangkir kertas kepada tentara yang tewas tanpa menunggu instruksi Ye Chen. Ye Chen memasukkan beberapa ramuan ke dalam botol. Setelah ramuan itu meleleh, Audio dia milik segera Software berjalan Channel. ke arah orang mati di urutan teratas antrian dan menuangkannya setengah cangkir kecil. Segera setelah itu, dia menuangkan porsi yang sama untuk para prajurit yang tewas ini satu persatu. Para prajurit yang mati ini tidak tahu kenapa, tapi Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan Komandan Qian Qiwu tidak bergerak. Jadi semua orang memegang gelas air dan tidak bergerak. Ye Chen kembali berdiri di depan semua orang dan berkata, "Semuanya, waktunya sempit, dan tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak." Setelah semua orang meminum air di cangkir, Anda secara alami akan memahami segalanya. Jika Anda percaya padaku, maka melangkah maju. Jika kamu masih tidak percaya padaku, mundurlah.
Melihat kata-kata lugas Ye Chen, Qian Qiwu tidak membuang waktu dan langsung berkata, "Terima kasih kepada Tuan Ye karena telah menjagaku." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan meminum air di cangkir. Bagi Qian Qiwu, dia belum bebas sejak dia lahir. Dia hanyalah seorang budak yang dimanipulasi dan diperintah oleh orang lain. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal Ye Chen, dia berpikir tidak ada yang akan mencoba membunuhnya. Untuk itu hal yang tidak berharga. Budak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah meminum air yang tidak berwarna dan tidak berbau ke dalam perutnya, Qian Qiwu segera merasakan perubahan pada tubuhnya. Racunnya tersimpan di meridian dan dantian, seperti dinding putih aslinya yang ditutupi lumpur berbau busuk. Lumpurnya selalu ada dan membuat orang sakit. Namun setelah meminum segelas air ini, semua lumpurnya langsung tersapu, tidak meninggalkan bekas. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Ye Chen tidak melebih-lebihkan. Dia memang telah memberi setiap orang kesempatan untuk menyingkirkan masyarakat Poking dan mematahkan belenggu yang telah berusia seabad. Saudara-saudara di sekitarnya semua merasakan hal yang sama seperti dia saat ini. Racun di tubuh mereka telah hilang sama sekali, yang membuat mereka sangat gembira. Qian Qiwu adalah orang pertama yang sadar kembali, memandang Ye Chen, mengambil langkah besar ke depan, lalu berlutut dengan satu kaki, mengangkat tinjunya di depan tubuhnya, dan berkata dengan keras, "Aku bersedia membunuhmu atas kematian suamiku." Semua orang segera mengambil langkah ke depan, berlutut dengan satu kaki seperti Qian Qiwu, dan berkata serempak, "Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Anda, Tuan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Karena tidak ada di antara kalian yang memiliki maksud lain, saya akan mulai membuat rencana evakuasi. Kalian semua harus mengikuti rencana saya dan tidak membuat kesalahan." Qian Qiwu berkata dengan lantang, "Saya akan mematuhi instruksi Anda dalam segala hal." Ye Chen berkata, "Oke, ini rencana evakuasi saya. Pertama-tama, mulai malam ini, semua tentara yang tewas dan keluarganya akan mulai dievakuasi satu demi satu. Perjalanan ini hampir 100 kilometer. Untuk menutupi yang lain, mata dan telinga, semua tentara yang tewas akan memulai pawai cepat malam ini. Persyaratan untuk pawai paksa adalah menyelesaikan 100 km dalam waktu setidaknya 6 jam. Kanan." Qian Qiwu berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, kita akan mencapai tujuan dalam waktu 6 jam." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika ada anggota keluargamu yang secara fisik mampu mengimbangi, mereka akan pergi bersamamu. Jika ada yang secara fisik tidak mampu mengimbangi, jangan lakukan itu. Perlu khawatir, saya akan mengatur kendaraan untuk membawa mereka ke sana nanti." Setelah itu, dia melihat waktu dan melanjutkan, "Ini jam 10 malam. Waktunya singkat, saya akan memberi Anda 1 jam untuk bersiap. Anda kembali dan memberitahu semua orang dan kerabat mereka tentang semuanya.
dan biarkan mereka melakukannya. Untuk mempersiapkan keberangkatan, orang-orang dibagi menjadi 3 kelompok. Setelah 1 jam, kelompok pertama tentara yang tewas dan anggota keluarga mereka yang dapat mengikuti gerak cepat berangkat terlebih dahulu. Setelah 1,5 jam, rombongan kedua berangkat, dan 2 jam kemudian, rombongan ketiga berangkat. Rombongan ketiga harus tiba di tempat tujuan sebelum fajar, jika tidak ada risiko terpapar. Paham? Semua orang serempak berkata, "Saya mengerti." Ye Chen menambahkan, evakuasi ini untuk memungkinkan Anda sepenuhnya menyingkirkan King Hui dan kehidupan penjara dan perbudakan sebelumnya. Jadi Anda harus memberitahu semua orang bahwa semua hal di luar tubuh Anda, selama tidak diperlukan, dapat disingkirkan sebanyak mungkin, dan tidak ada barang yang tertinggal selama pawai. Setiap kelompok tim harus memiliki tim kecil untuk menjelajahi jalan di depan, dan tim kecil untuk menutup jejak pawai harus terhapus pada waktunya, dan tidak ada petunjuk yang tertinggal. Semua orang menjawab serempak lagi, "Saya mengerti." Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, evakuasi seluruh stasiun dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menyelesaikan evakuasi ke stasiun transfer dalam waktu 3 hari. Langkah kedua adalah menyelesaikan evakuasi dari stasiun transfer ke pelabuhan. Langkah ketiga adalah menyelesaikan evakuasi ribuan kilometer di laut. Anda sekarang berada di pedalaman Maroko. Anda hanya dapat mengungsi dari sini ke stasiun transit dalam 3 hari. Diperlukan setidaknya 1 bulan untuk berpindah dari stasiun transit ke daerah aman. 20 hari ini adalah di laut. Begitu kamu meninggalkan petunjuk selama evakuasi, Poking mungkin akan mengejarmu sepanjang jalan. Begitu mereka menyusul, semua orang akan menghadapi bencana. Jadi, selama seluruh proses evakuasi, Anda harus mengikuti sistem manajemen yang ada dan mengendalikan semua bawahan Anda. Anda harus memastikan bahwa setiap orang mematuhi disiplin dengan ketat. Qian Qiwu segera berkata dengan hormat, "Tuan, yakinlah bahwa bawahan saya akan dengan tegas menginstruksikan semua orang yang bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun selama proses evakuasi." Setelah mengatakan itu, Qian Qiwu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Tuan, saya punya pertanyaan. Mohon berani untuk meminta klarifikasi kepada saya." Ye Chen berkata, "Katamu." Qian Qiwu buru-buru bertanya, "Tuan, kapan kami bisa mendetoksifikasi tentara tewas lainnya dan keluarga mereka?" Ye Chen berkata, "Anda tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang itu dan keluarga mereka. Ketika evakuasi tahap pertama selesai dalam 3 hari, saya akan mendetoksifikasi semua orang di stasiun transfer." Qian Qiwu segera berkata dengan rasa terima kasih, "Atas nama semua tuan dan kerabat, saya berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Cepat dan bersiap. Lift hanya dapat membawa orang dalam jumlah terbatas dalam satu waktu. Biarkan saudara-saudara angkatan pertama mulai berangkat secepat mungkin." Qian Qiwu buru-buru berkata, "Tuan,
Bawahan saya dan jubah lainnya tidak pernah meninggalkan stasiun dengan tenang seumur hidup mereka. Kecuali tujuan misinya, saya tidak tahu seperti apa bagian luar tambang saat ini. Sedang dalam perjalanan, Tuan, bisakah Anda mengatur beberapa orang untuk membimbing kami? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya pasti akan mengaturnya." Setelah itu, dia melihat ke arah Yin Xiaoyang di samping dan berkata, "Komandan Yin, saya akan memberitahu Anda koordinat stasiun transfer nanti. Anda memilih beberapa saudara yang cerdik dari pengawal kavaleri dan membiarkan mereka memimpin jalan bagi saudara-saudara ini. Kami juga akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda terlebih dahulu." Yin Xiaoyang berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Bawahan saya pasti akan membuat pengaturan." Bersambung.